Marsudi untuk menyampaikan kembali permohonan maaf atas insiden penolakan keberangkatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio ke Amerika Serikat. Pemirsa, informasi selengkapnya terkait dengan hasil pertemuan tersebut akan disampaikan langsung oleh rekan kami, reporter Taris Hirziman dari Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta. Taris, bagaimanakah hasil pertemuan pagi hari ini? Apa yang menjadi pesan yang disampaikan oleh pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat? Ya, Ajeng, pada sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, tadi Wakil Duta Besar Amerika Serikat, Erin, mendatangi langsung Gedung Kementerian Luar Negeri untuk bertemu secara langsung menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Dan dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini, ada setidaknya 2 hal yang dibicarakan oleh Wakil Duta Besar dan juga Menteri Luar Negeri. Yang pertama disampaikan ini adalah terkait dengan pentingnya hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia terkait dalam persoalan ekonomi dan juga keamanan antar dua negara. Sementara dari hal kedua yang dibicarakan adalah terkait dengan insiden tersebut, yang mana pihak Duta Besar Amerika Serikat kembali meminta maaf setelah sebelumnya disampaikan secara langsung oleh Duta Besar Amerika Serikat Donovan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dan kali ini Wakil Duta Besar Amerika Serikat kembali mendatangi Gedung Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung dan akan memastikan bahwa insiden tersebut tidak akan terjadi lagi ke depannya, dan juga akan segera memfasilitasi komunikasi antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan juga Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Danford. Dan untuk selengkapnya mengenai pesan ataupun materi percakapan antara kedua pihak, berikut kita simak saja langsung pernyataan dari Wakil Duta Besar Amerika Serikat, Erin. We deeply regret the inconvenience that this incident caused, and we apologize. And I apologized again to Minister Retno this morning. General Gatot was invited to the United States at the invitation of General Dunford, and we have resolved the matter. General Gatot is able to travel. There are no restrictions, and the United States welcomes his participation in the conference that General Dunford invited him to, and there are absolutely no issues with his ability to travel to the United States. Ajeng. Ya, Taris, lantas bagaimanakah sikap Kementerian Luar Negeri dari hasil pertemuan ini sendiri? Ya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa menyatakan kasus ini sangat penting bila dibandingkan dengan kasus lainnya yang saat ini telah ditangani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menegaskan bahwa saat ini merupakan salah satu yang diprioritaskan untuk penyelesaiannya. Beberapa kali Menteri Luar Negeri terus berkomunikasi dengan pihak Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Washington DC untuk meminta kejelasan dan konfirmasi terkait alasan kenapa Jenderal Gatot Nurmantio visanya ditolak pada saat akan bertolak ke Amerika Serikat. Dan hal ini meski tadi sudah kembali disampaikan oleh Wakil Duta Besar, karena Duta Besar disebut oleh Menteri saat ini tengah berada di Kepulauan Banda, sehingga Wakil Duta Besar lah yang tadi datang ke Gedung Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan permohonan maaf tersebut. Dan hal ini meski dari Wakil Duta Besar sudah menyatakan tidak akan terjadi lagi hal seperti ini dan juga akan segera memfasilitasi, namun dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa hal ini belum cukup sebagai bentuk permintaan maaf kepada Indonesia. Untuk itu konfirmasi dan juga alasan mengenai kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi masih akan terus konfirmasi, dan kami tadi juga sempat berupaya untuk menanyakan secara langsung kepada Wakil Duta Besar Amerika Serikat, Erin, terkait dengan alasannya, namun yang bersangkutan tidak menjawab dan langsung meninggalkan lokasi Gedung Kementerian Luar Negeri. Untuk selengkapnya mengenai sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkait kasus ini, berikut kita simak pernyataan langsung dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Mereka berusaha untuk meresolve situasinya, dan dari mereka saya mendapatkan informasi bahwa situasinya diresolve. Sudah tidak ada lagi restriksi dalam bentuk apapun kepada Jenderal Gatot untuk berkunjung ke Amerika. Tetapi saya sampaikan bahwa itu saja tidak cukup. Kami tetap memerlukan penjelasan. Ya, Ajeng, dan saat ini kami masih akan menantikan klarifikasi dan juga konfirmasi yang akan diberikan dari pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Luar Negeri. Untuk sementara, demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, studio. Taris Hirziman, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta. Indonesia, pemirsa, kini masih menunggu penjelasan resmi pemerintah Amerika Serikat atas kejadian ini. Ada urut-urutan nanti dari
tindakan-tindakan diplomasi itu. Ditanyakan, kemudian nanti akan dijawab. Apakah jawabannya itu relevan atau tidak, tentu akan berpengaruh terhadap tindakan-tindakan diplomatik berikutnya. Itu saja. Jadi kita tunggu, saya mohon dengan hormat, kita tunggu apa keputusan dari pemerintah Amerika tentang alasan ini. Pasti akan disampaikan secara diplomat kepada Ibu Menlu. Dan kemudian selama menunggu, saya mohon jangan terpancing dengan hoax-hoax yang tidak pada tempat. Pemirsa, insiden penolakan Panglima TNI Gatot Nurmantio ini untuk masuk ke Amerika Serikat memang sangat disesalkan. Dalam konferensi pers di Markas Besar TNI Jakarta, Kapuspen TNI Maijen Wuryanto menyesalkan atas terjadinya insiden tidak diperbolehkannya Panglima TNI Gatot Nurmantio memasuki wilayah Amerika Serikat. Padahal, kedatangan Panglima TNI beserta rombongan delegasi ke Amerika Serikat atas undangan resmi dari Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph Dunford Jr. untuk acara Chief of Defense Countering Violent Extremist Organization yang dihadiri Angkatan Bersenjata se-Asia Pasifik pada 23 hingga 24 Oktober 2017 di Washington, D.C. Penolakan terjadi saat Panglima TNI bersama istri dan rombongan delegasi sudah berada di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta. Sesaat sebelum pesawat berangkat, pihak otoritas Bea Cukai Amerika Serikat melalui maskapai terkait menginformasikan bahwa Panglima TNI tidak diperbolehkan memasuki wilayah Amerika Serikat. Atas insiden ini, Panglima TNI langsung melapor kepada Presiden, Menko Polhukam, dan Menteri Luar Negeri, serta memutuskan untuk membatalkan kunjungan ke Amerika Serikat hingga ada penjelasan resmi. Pihak TNI masih menunggu penjelasan atas insiden ini, mengingat kepergian ke Amerika atas undangan pangap dan atas hubungan baik kedua negara, serta hubungan baik antara Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan Panglima TNI. Dengan demikian, Panglima TNI beserta istri dan delegasi memutuskan tidak akan menghadiri undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sampai ada penjelasan resmi dari pihak Amerika. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri pun langsung mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Tentunya yang kita akan minta adalah untuk mendapatkan klarifikasi dan keterangan kenapa Bapak Panglima TNI ditolak untuk bisa berangkat ke Amerika Serikat. Dari situ baru kita akan mengambil sikap dan mengambil langkah selanjutnya. Pemerintah Indonesia hingga kini masih menunggu klarifikasi dari pihak pemerintah Amerika sebelum mengambil sikap terkait dilarangnya Panglima TNI Gatot Nurmantio masuk ke wilayah Amerika Serikat. Tim Liputan, Metro TV. Kita beralih ke informasi berikutnya, di mana kita saat ini sudah tersambung dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Arman Hatta Nasir. Pak Tata, apakah betul informasi terkait Panglima TNI ditolak masuk ke Amerika Serikat dan apa alasannya? Selamat sore, Mbak Lini. Jadi kejadiannya kemarin pada saat Ibu Menlu sedang berada di Istanbul, beliau mendapatkan informasi bahwa Bapak Panglima TNI yang hendak untuk berangkat menuju Amerika Serikat tidak untuk terbang. Mendapat informasi ini, Bu Menlu langsung meminta duta besar kita untuk meminta klarifikasi kepada Kementerian Luar Negeri AS. Dan tadi pagi RI juga telah mengirimkan diplomatik kepada Kedubes Amerika Serikat di Jakarta untuk memintakan klarifikasi yang sama. Tadi siang, Bu Menlu sudah bicara dengan Duta Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta untuk memintakan klarifikasi. Namun sampai saat ini mereka belum bisa meminta klarifikasi karena harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Washington DC. Besok hanya Wakil Dubes Amerika Serikat di Jakarta kita panggil untuk ke Kementerian Luar Negeri untuk memberikan keterangan. Hal ini karena Dubes Amerika Serikat tidak ada di Jakarta.
Baik, dan apakah ada informasi sebenarnya apakah Panglima ini memiliki ada masalah dengan visanya atau seperti apa begitu sehingga ada terjadi kejadian ini? Ini tentunya kita sedang mintakan klarifikasi dan keterangan. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan ataupun latar belakang dari kejadian ini. Baik, dan juga apakah ada informasi apakah memang nama Panglima itu ada tercatat sebagai red flag begitu di Bea Cukai Amerika Serikat sendiri, Pak Tata? Kita belum mendengar dari pemerintah AS, kita ingin berspekulasi. Kita menunggu informasi dan keterangan yang resmi dari pihak Amerika Serikat. Kita harapkan ini bisa segera kita dapatkan. Jika memang prosedurnya mungkin Pak Tata, jika memang ada kesalahan begitu secara teknis dalam sistem mereka, begitu apakah bisa pemerintah Indonesia di sini melayangkan protes terkait dengan adanya hal ini? Tindakan kita berikutnya tentunya akan sangat bergantung dengan keterangan dan klarifikasi yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan sampai saat ini dari State Department sendiri belum ada konfirmasi terhadap ke Ibu Menlu? Belum, kita terus menunggu, kita harapkan dalam waktu cepat ya kita bisa terima informasi ini. Baik, kita tunggu informasinya. Terima kasih.